Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi mungkin teman-teman yang baru aja mampir ke channel aku belum kenal ya. Soalnya kan kalau nggak kenal maka tak sayang. Sebenarnya sih di video sebelumnya aku sempat perkenalan singkat gitu sih, tapi nggak apa-apa ya, aku perkenalan dulu ya. Teman-teman, nama aku Dita. Ya, Dita, nama panjangnya sih Dita Arindia Tunggal Putri, jadi teman-teman bisa panggil aku Dita. Nah, untuk video kali ini aku mau membahas mengenai penggunaan antibiotik pada masyarakat. Gimana? Mungkin teman-teman udah nggak asing ya, apa sih itu antibiotik? Jadi antibiotik itu sendiri di sini, antibiotik adalah obat yang digunakan untuk mengatasi maupun mencegah suatu infeksi bakteri, di mana cara kerjanya itu sendiri dengan cara membunuh dan menghambat suatu proses pertumbuhan organisme kecil yang berbahaya di dalam tubuh, yaitu bakteri. Nah, jadi mungkin teman-teman yang dari tenaga kesehatan udah nggak asing ya sama antibiotik maupun pengertiannya. Mungkin teman-teman pun yang nggak di tenaga kesehatan pun udah nggak asing lagi sama antibiotik, ya kan? Oke. Nah, sebenarnya sih untuk penggunaan antibiotik itu apabila penggunaannya itu tepat, bijak kayak gitu, untuk penyembuhannya itu bisa sangat efektif untuk membunuh suatu bakteri, terus mencegah adanya infeksi, mempercepat suatu penyembuhan penyakit. Nah, antibiotik itu sendiri biasanya itu dokter meresepkan untuk 3 hari sampai 14 hari. Jadi teman-teman harus untuk konsumsinya harus sesuai dengan anjuran dokter ya. Kan banyak nih untuk konsumsinya biasanya belum waktunya berhenti, kan udah berhenti, mungkin misal dalam masa tersebut harusnya selama 3 hari harus habis, tapi kalian udah 1 hari konsumsi udah berhenti, udah stop sama konsumsi antibiotik karena mungkin aku udah sembuh, aku udah nggak ada keluhan, aku udah sehat, kayak gitu ya. Sebenarnya itu salah teman-teman. Mungkin ada juga yang nggak perlu mengkonsumsi antibiotik tapi kalian tetap mengkonsumsi antibiotik kayak gitu tanpa adanya resep dokter, dan kalian menghiraukan adanya anjuran maupun KIE dari apoteker maupun tenaga kesehatan. Itu pun juga nggak boleh. Itu nanti akan berakibat fatal, dimana akan terjadinya suatu resisten antibiotik. Nah, resistensi antibiotik itu sendiri mungkin teman-teman kalau bukan dari tenaga kesehatan, mungkin apa sih itu resistensi antibiotik itu? Mungkin nih teman-teman ya. Nah, resistensi antibiotik itu sendiri adalah kemampuan bakteri untuk melemahkan ataupun menghilangkan suatu daya kerja antibiotik itu sendiri. Jadi mungkin semisal kayak gini, mungkin kalian mengkonsumsi antibiotik itu, jadi harusnya selama 3 hari kalian konsumsi, tapi 1 hari kalian udah stop, kalian udah nggak konsumsi lagi karena kalian alasannya mungkin aku udah sembuh, aku udah sehat, aku nggak membutuhkan obat lagi, kayak gitu. Ketika kalian stop pengobatan tersebut, itu mungkin aja ada bakteri yang di dalam tubuh kita itu belum mati semua. Nah, bakteri yang di dalam tubuh kita yang belum mati itu nanti akan bermutasi. Mutasi itu sendiri akan mengakibatkan bakteri itu kebal pada antibiotik ya. Jadi kebal, gimana sih maksudnya kebal? Mungkin kayak gini, ketika kalian mempunyai penyakit dengan sama gitu ya, penyakit yang sama, kalian harusnya membutuhkan antibiotik tersebut. Anggap aja misal antibiotik A, kalian membutuhkan antibiotik A, tapi karena kalian dulu pernah mengkonsumsi antibiotik A tidak sesuai dengan anjuran dokter, kalian udah stop, itu nanti nggak akan mempan kayak gitu. Jadi itu nanti akan mengakibatkan adanya sulit untuk penyembuhan suatu penyakit tersebut. Tuh, seharusnya kalian konsumsi antibiotik itu tersebut harus sembuh, mempercepat suatu penyembuhan penyakit, terus dapat menyembuhkan suatu bakteri, dapat mencegah adanya infeksi. Itu jadinya udah dia nggak bisa ngapain gitu loh. Saya kan udah kebal sama antibiotik A tersebut, jadi harus diganti dengan antibiotik B. Bisa jadi dengan dosis yang lebih tinggi, bisa jadi kayak gitu. Nah, ini aku ada riset di Publik ya. Nah, kalau nggak salah, republika.co.id. Jadi ini
Jadi adanya resistensi kematian yang diakibatkan oleh resistensi antibiotik itu sendiri mencapai 700.000 per tahun. Jadi buat teman-teman jangan mengabaikan maupun tidak menghiraukan adanya konsumsi antibiotik yang tidak sesuai dengan anjuran dokter. Tidak membeli tanpa resep. Jadi misalkan tidak membutuhkan antibiotik, alangkah baiknya tidak mengkonsumsi antibiotik. Jadi untuk penggunaan antibiotik itu harus dengan bijak ya. Mungkin jadi ada beberapa cara untuk menghindari adanya resistensi antibiotik, teman-teman. Yang pertama, tidak membeli antibiotik tanpa ada resep dokter. Tidak membeli antibiotik dan menggunakan resep yang sudah lampau, karena gejala yang sama itu belum tentu penyakitnya sama. Jadi alangkah baiknya kalian konsultasi ke dokter dulu, oke? Yang kedua, ikuti petunjuk penggunaan antibiotik. Mulai dari dosis, berapa kali sehari kita konsumsi. Jadi antibiotik itu sendiri harus habis, wajib habis, oke? Dan untuk penyimpanan antibiotik sendiri harus perlu diperhatikan juga, oke? Mulai dari ED dan sebagainya. Untuk selanjutnya, ketika dokter tidak meresepkan antibiotik, teman-teman nggak perlu meminta antibiotik, oke? Kan kalau kalian minta antibiotik aku jadi sedih. Ya, mungkin teman-teman bisa bertanya sama dokter, perlu nggak penyakit keluhan kalian itu dikasih antibiotik? Terus untuk antibiotik sendiri gunanya untuk apa? Terus antibiotik itu sendiri nanti efeknya bagaimana ketika kalian berhenti konsumsi, padahal seharusnya dikonsumsi sampai habis, kayak gitu. Untuk selanjutnya, awasi penggunaan antibiotik di rumah. Jadi kalau bisa sih teman-teman tidak menyarankan saudara, teman, keluarga, orang terdekat kalian menggunakan antibiotik, mengkonsumsi antibiotik walaupun dengan gejala maupun penyakit yang sama, oke? Untuk selanjutnya, habiskan antibiotik. Jadi walaupun teman-teman udah sembuh, antibiotik itu harus dihabiskan ya, wajib. Kalau kalian nggak mau resisten, kalau nanti kalian konsumsi antibiotik belum waktunya berhenti, kalian udah berhenti kayak tadi yang sudah saya jelaskan, itu nanti akan mengakibatkan resistensi antibiotik. Untuk selanjutnya, konsultasikan pada dokter apabila sakit kalian lebih dari 3 hari. Jadi kalau bisa tetap ya, yang pertama konsultasi ke dokter, oke? Untuk selanjutnya, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, yang sehat, banyak konsumsi air putih, kayak gitu. Jadi ini aku udah melakukan riset secara online ya teman-teman maupun offline. Tapi untuk offline-nya cuma beberapa aja yang aku wawancarai karena emang lagi pandemi ini. Yang pertama, apakah setiap Anda sakit selalu minum obat? Jadi di sini 69% menjawab iya, sedangkan 31% menjawab tidak. Mungkin yang menjawab tidak ini sudah istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, memperbanyak konsumsi air putih. Sedangkan menjawab iya mungkin mengkonsumsi vitamin, sudah sesuai dengan resep dokter, sesuai dengan keluhan yang dialami, kayak gitu ya. Yang kedua, apakah saat Anda sakit selalu minum obat antibiotik? Di sini 39% mengatakan tidak, sedangkan 61% mengatakan iya. Oke, mungkin yang mengatakan iya itu udah sesuai dengan anjuran dokter. Maksudnya mereka udah konsultasi ke dokter seperti itu. Apakah Anda tahu apa itu obat antibiotik? 86% mengatakan iya, sedangkan 14% mengatakan tidak. Jadi untuk teman-teman yang mengatakan tidak ini belum mengetahui apa sih itu antibiotik, aku pribadi berharap dengan adanya video ini teman-teman udah paham apa itu antibiotik, bagaimana cara penggunaan atau cara pengonsumsi antibiotik yang benar dan bijak ya. Mungkin kalau teman-teman masih belum paham atau gimana, teman-teman bisa konsultasi ke dokter maupun bertanya pada apoteker ataupun tenaga kesehatan sekitar lingkungan kalian. Selanjutnya, apakah Anda tahu aturan meminum obat antibiotik yang benar? Di sini 81% mengatakan iya, sedangkan 19% mengatakan tidak. Mungkin bukannya tidak tahu ya, mungkin karena belum tahu. Jadi semoga di video ini bisa membantu ya teman-teman.
Selanjutnya, apakah obat antibiotik yang diminum sesuai anjuran 5-7 hari? Di sini 67% mengatakan iya, sedangkan 33% mengatakan tidak. Jadi untuk teman-teman yang biasanya mengkonsumsi antibiotik tidak sampai habis, saya harap dengan adanya video ini bisa membantu ya. Jadi teman-teman harus wajib, namanya antibiotik itu wajib dihabiskan ya, harus sesuai dengan anjuran dari dokter. Oke? Saat Anda sudah sembuh, apakah Anda langsung menghentikan antibiotik sebelum batas waktu yang dianjurkan? Di sini 72% mengatakan iya, sedangkan 28% mengatakan tidak. Di sini kan saat Anda sudah sembuh, apakah Anda langsung menghentikan? Jadi teman-teman, jadi udah saya jelaskan di sebelumnya, ketika walaupun kalian udah sembuh dari keluhan tersebut, dari penyakit tersebut, namanya antibiotik harus dihabiskan. Jadi harus sesuai dengan anjuran dokter. Selanjutnya, apakah Anda tahu resiko bila mengkonsumsi obat antibiotik tidak sesuai anjuran? Di sini 81% mengatakan iya, sedangkan 19% mengatakan tidak. Jadi untuk teman-teman yang tidak mengetahui resiko dari antibiotik tersebut, semoga aja video ini membantu ya. Jadi untuk selanjutnya, ketika kalian sudah mendapatkan resep ada antibiotiknya, itu harus sampai habis, wajib habis. Oke teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat. Apabila ada penjelasan, ada kata yang salah, kurang tepat, mohon maaf. Dan saya harap ada kritik dan saran dari teman-teman, jadi untuk video selanjutnya jadi lebih baik lagi. Dan untuk teman-teman yang di luar sana, jangan lupa tetap jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, banyak konsumsi air putih, banyak konsumsi vitamin ya teman-teman. Tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah ya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.